Halo adik-adik, happy Sunday. Ini sudah minggu kesekian untuk adik-adik mengikuti ibadah secara online. Losa berharap semoga kalian tidak patah semangat atau tetap bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita naikkan suatu pujian dulu yang berjudul lagu adalah Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin hati kami, berikan kami roh kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang mau kita bahas atau mau kita dengarkan minggu ini bertema jangan mengingini milik orang lain. Nah, bahan renungannya terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Tentu Losa tidak akan membacakannya saat ini karena memang kalau Losa membacakannya pasti durasi video yang kalian tonton sekarang ini pasti akan panjang banget. Jadi ambil waktumu, pause video ini, kemudian
baca renungan tersebut dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Jadi Lose tidak akan membacakan semua renungan ini, tapi Lose akan menseringkan apa sih isi dari renungan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19 ini. Nah, jadi dari Alkitab tertulis judul perikomnya adalah kebun anggur Nabot. Nah, isi dari firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang raja yang tinggal di istana, tentunya ia bernama Ahab. Nah, di samping istananya ada kebun milik orang yang bernama Nabot. Nah, si raja ini pengen punya kebun anggur ini. Kenapa? Karena ya istilahnya di samping istananya dan cepet gitu kalau mau ke kebun. Nah, tapi itu kebun anggur dan itu maunya itu jadi kebun sayur gitu. Nah, caranya itu adalah cara yang dia lakukan untuk mendapatkan itu, dia bernegosiasi kepada Nabot dan menyampaikan kepada Nabot begini, kurang lebih seperti ini. Nabot, aku pengen punya kebun anggur ini. Nah, bisa nggak digantikan dengan kebun anggur yang lain? Kamu pegang itu dan ini jadi milikku. Nanti aku jadikan kebun sayur gitu. Nah, atau kalau mau juga bisa ku beli gitu, ku kasih uang gitu. Nah, si Nabot bilang, maaf Tuan, istilahnya si Nabot kurang lebih bilang begini, tidak bisa karena ini adalah tanah warisan dan aku tidak mau menggantinya dengan tanah lain, apalagi menjualnya. Sedihlah si raja, kemudian dia pulang ke istana dan istilahnya kesedihannya itu sampai bisa dilihat istrinya. Lalu istrinya bertanya, "Lah, kamu kenapa sedih sih?" Si raja lalu curhat kepada istrinya, "Aku pengen punya kebun anggur miliknya si Nabot, tapi si Nabot itu nggak mau kasih gitu." Akhirnya si istri bilang, "Lah, kamu kan raja. Ya apapun yang kamu mau itu kamu bisa mendapatkannya. Kamu punya kuasa gitu." Kemudian si istri bilang kepada si Raja Ahab, bilang, "Kamu tenang aja, akan aku atur rencana biar kamu punya itu." Nah, nama istrinya ini by the way Izebel. Nah, kemudian si istri Izebel ini menyusun rencana, dia mengumpulkan orang-orangnya dan dia mengutus orangnya untuk mengumpulkan semua rakyatnya, lalu menempatkan Nabot paling depan. Nah, setelah itu dia mengutus lagi 2 orang untuk menjadi saksi dusta terhadap Nabot. Nah, saksi dusta ini nanti yang mencelakakan Nabot gitu. Kemudian setelah dikumpulkan orang-orang, lalu Nabot berada di barisan paling depan, kemudian beraksilah si 2 saksi dusta tersebut. Nah, mereka bersaksi bahwa Nabot mengutuk Tuhan. Nah, sontak semua rakyat geram dan mereka marah kepada Nabot, lalu mereka melempar dengan batu sampai Nabot mati. Nah, si istri menyampaikan itu kepada suaminya, si Raja Ahab, dan si Raja Ahab senang sekali, akhirnya dia punya kebun anggur Nabot gitu. Dia mau menanam sayur atau apa. Tentu kalau melihat hal tersebut, tentu Tuhan nggak tinggal diam. Lalu Tuhan mengutus orangnya, yaitu Elia, untuk menyampaikan hal ini kepada Raja Ahab. Nah, apa yang disampaikan Tuhan itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 17, begini firman Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Lalu katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Itu 3 ayat terakhir dari 17 sampai 19. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih mengingini sesuatu yang belum jadi milik kalian atau bukan milik kalian? Mungkin seperti handphone, laptop, atau jam tangan, atau tas, atau hal-hal lain lah yang kalian belum punya gitu. Pernah nggak sih punya teman kalian, misalnya kalian lihat, wah dia punya handphone baru, aku pengen banget deh punya. Pernah nggak sih? Kalau Lose sih dulu pernah ya. Lose dulu pernah pengen punya juga hal-hal kayak gitu, kayak ya istilahnya pengen aja gitu punya. Nah, tapi apa yang kalian lakukan ketika kalian pengen punya lalu kalian tidak punya? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian seperti Raja Ahab yang pengen punya kebun anggur Nabot tapi tidak berhasil punya, lalu bersedih gitu, curhat sama istrinya, atau mungkin kalian curhat sama orang tua atau sama teman? Apakah kalian seperti itu, atau ada dari kalian yang mungkin melakukan tindakan paksa, aku harus punya, ambil, ya nyolong istilahnya. Atau mungkin ada juga yang merengek-rengek sama orang tua, aku pengen punya, pokoknya aku harus punya itu, aku harus punya itu. Atau ada hal lain lagi,
ada sikap lain lagi yang kalian punya ketika kalian pengen punya sesuatu tapi kalian tidak memilikinya. Nah, coba kita lihat Raja Ahab ini, dia adalah seorang raja. Seorang raja tentunya harusnya ya logikanya itu dia punya istana, ya karena dia tinggal di istana. Lalu seorang raja biasanya punya banyak harta gitu, punya kebun di mana-mana, harta berlimpah, yang malah lebih dari cukup seharusnya. Nah, buat apa sih dia mengingini punya Nabot? Apa gara-gara cuman hal sepele yaitu ada di samping istananya makanya ia pengen punya, atau sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita perhatikan, itu sebenarnya karena kurang bersyukur atau tidak bersyukur malah. Kalau seandainya dia bersyukur dengan apa yang dia punya, bukannya dia meminta punya Nabot, malah dia bisa bilang ke Nabot, mending kamu tambah kebun anggur kamu dengan tanah yang aku punya karena tidak terurus atau bagaimana. Harusnya kalau ia bersyukur, kalau ia mau berbagi juga. Nah, karena ia tidak bersyukur, ia masih bersedih ketika Nabot tidak memberikan itu kepadanya. Ia masih pengen punya. Lalu apa yang dilakukan istrinya? Istrinya melakukan hal sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Istilahnya dia mencelakakan Nabot gitu, melakukan fitnah yang adik-adik bisa tahu bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Malah dua-duanya terjadi. Setelah difitnah, dibunuh lagi si Nabotnya. Lalu setelah melihat tindakan tersebut, setelah mendengar kabar tersebut, Raja Ahab sikapnya seperti apa? Dia malah senang. Dia bilang, yes, akhirnya aku punya kebun anggur Nabot. Ya itu parah sih. Nah, apakah dengan melihat semua yang terjadi itu, Tuhan diam saja? Oh tidak. Tuhan mengutus orangnya datang kepada Raja Ahab. Lalu apa yang disampaikan? Tuhan mengutus orangnya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 17, disampaikan bahwa, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Itu firman Tuhan yang terambil dari 3 ayat terakhir, yaitu ayat 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 19. Tentu Tuhan tidak tinggal diam aja setelah melihat apa yang dilakukan Raja Ahab dan istrinya gitu. Nah, makanya Tuhan juga memberikan hukuman kepada Raja Ahab. Nah, seperti apa hukumannya? Adik-adik bisa melanjutkan membaca firman Tuhan tersebut sampai pasal-pasal selanjutnya gitu. Nah, pesan yang kita ambil dari firman Tuhan ini adalah bahwa bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Tidak semua yang kamu inginkan punya adalah yang kamu butuhkan. Kamu ingin punya HP baru, apakah kamu memang perlu HP baru? Kalau seandainya HP kamu itu masih sangat cukup untuk kegiatan kamu gitu, untuk kebutuhan kamu. Atau kamu perlu jam baru yang lebih canggih, yang lebih modern. Apakah kamu memang punya jam? Apakah kamu memang perlu punya jam baru yang lebih canggih atau lebih modern itu? Bukankah jam pada sifatnya adalah menunjukkan waktu? Apakah jam murah sama jam mahal bedanya sampai gimana banget sih? Sama-sama menunjukkan waktu. Jadi apakah kamu perlu tas baru? Seandainya kamu masih punya tas yang belum rusak, istilahnya apakah kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya? Nah, justru kalau misalnya kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya, ketika kamu menseleksi barangmu, mungkin kamu punya barang-barang yang mungkin bisa dibagikan kepada sesama, kepada teman kamu yang tidak punya, itu lebih baik gitu. Ketika kamu bersyukur, lalu kamu lihat bahwa, kayaknya aku bisa bagikan ini kepada teman aku deh, atau bagaimana. Nah, kamu bisa melakukan itu seandainya kamu bersyukur. Respon hati itu penting dalam hal seperti ini. Ya, yang melihat respon hati kamu ketika kamu mengingini milik orang lain, itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu respon hati kamu. Respon hati itu istilahnya begini, kalau kamu berbuat baik, tapi respon hati kamu, tujuan hati kamu berbuat baik itu adalah untuk dilihat orang supaya berbuat baik, itu udah berbuat dosa. Istilahnya, ya mungkin orang melihat, baik banget ya melakukan kebaikan, tapi hati kamu, yes, aku dilihat baik. Ya, yang tahu cuma kamu dan Tuhan, dan kamu tahu bahwa kamu berdosa sebenarnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa lo saya sampaikan. Nah, untuk juga menutup firman, mau ke penutup, kita baca yang sebenarnya ada hafalan, tapi mungkin ya kalian bisa hafalkan atau kalian bisa diingatkan kembali tentang hukum Taurat yang ke-10.
ada perintah Tuhan di sana yang berisi bahwa Tuhan berfirman di firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 17, hukum Taurat ke-10, isinya adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini. Ya, sebenarnya lebih tepat dalam firman Tuhan ini diingatkan kita bahwa kamu nggak usah mengingini milik orang lain. Kalau misalnya kamu pengen punya, misalnya pengen punya HP baru atau punya sesuatu yang baru seperti punya orang, yang kamu lakukan adalah kamu pasang target, kamu mau pengen punya apa, lalu kamu susun strategi untuk mencapainya. Ya tentunya strategi yang benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya kamu menabung, ya bisa kan seperti itu, atau kamu kerja lebih keras, atau ya misalnya uang jajan kamu nggak gunakan tapi kamu gunakan untuk ditabung, disimpan, ya ujung-ujungnya menabung, lalu kemudian ketika suatu saat sudah terkumpulkan dan kamu baru membelinya, itu jauh lebih baik, lebih better daripada kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu punya dan kamu menginginkan kamu bisa jadi melakukan sesuatu hal yang tidak baik itu. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa Lo sampaikan pada hari Minggu ini. Sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya bersama Lo selain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar saat ini. Dan kita naikkan pujian lagu persembahan yaitu Terima Kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyikan satu lagu penutup yaitu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Kami juga Tuhan sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan kami. Dan Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, berkati firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan apapun aktivitas kami selanjutnya yang akan kami lakukan selama seminggu kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa pada minggu selanjutnya. See you.